Jadi langkah untuk melindungi anak juga nih Mas Doni ya? Langkah untuk menertibkan masyarakat soal perlindungan kepada anak. Hari ini kita akan membuat laporan pengaduan pada KPAI terkait perlindungan anak di bawah umur atas nama SM ya. Itu aja dulu. Guys, lagi rame nih soal Ahmad Dhani. Katanya dia bikin satu kompilasi tentang keburukan-keburukannya atau fitnah-fitnahnya Bunda Maya. Seharusnya ya, nih kalau boleh saran, Dhani, kalian jangan salvo kayak ini dirawat. Menurut saya nggak usah lah kalian itu seperti itu. Masa lalu biarlah berlalu. Mau kalian bersihkan seperti apapun, kondisi kalian itu sudah tercatat di seluruh jejak digital. Oke? Jadi, kalau kalian memang tujuannya mau membersihkan ini dari anak Anda, itu justru akan melukai banyak pada diri anak Anda sendiri gitu. Itu secara tidak langsung tertanam di dalam diri Safea tentang apa benar pertanyaan-pertanyaan, dan secara legitimasi anak ini sudah disahkan dalam arti dibenarkan oleh diri kalian sendiri gitu loh. Justru kalian itu menaruh lubang di dalam hati anak tersebut gitu. Please, jadi kalau menurut saya, sayangi anak Anda tidak dengan cara seperti ini ya. Ini secara psikologis loh. Jadi kalau kalian sayang sama anakmu, terutama anakmu yang perempuan, ini akan membekas sampai kapanpun. Sanksi sosial itu kuat sekali karena Anda dua-duanya public figure dan sudah tercatat semuanya di media sosial maupun di media manapun. Ya, baik elektronik maupun TV, maupun majalah, maupun koran, mau online dan sebagainya. Itu sudah bisa dan sudah ada track recordnya. Kalau menurut saya, dengan Anda melakukan satu serangan-serangan terus kepada Bunda Maya, itu justru akan memperkeruh. Percaya sama saya. Jadi tolong ya Ahmad Dhani sama Wulan, tolong Wulan jangan terlalu, ini pasti ada intervensi di antara dia gitu loh. Kenapa gue diginiin terus, kenapa gue disudutin terus, mungkin itu pasti gitu, karena suami istri itu pasti ada kontakan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Well To Do, apa kabar kalian semua? Tentunya baik-baik saja kan? Baiklah, kali ini Well To Do masih ingin berbagi informasi seputar kontroversi Ahmad Dhani. Kali ini info soal putri Ahmad Dhani yaitu Safia Ahmad Dhani yang katanya terkena bulian hingga Ahmad Dhani dan Mulan Jameela melaporkannya ke KPAI. Baiklah, sebelum dilanjut yang belum subscribe dulu ya. Jangan lupa like dan komennya. Moga jadi amal ibadah sahabat sekalian. Amin. Baiklah, sekarang kita lanjutkan. Safia dibully, Mulan dan Ahmad Dhani lapor ke KPAI. Ahmad Dhani bongkar kondisi Safia usai alami dugaan perundungan dari Lita Gading. Sosok paling murka lihat Safia anak Mulan Jameela dihujat, bukan Ahmad Dhani, berani lapor polisi. Penyanyi sekaligus anggota DPR RI, Mulan Jameela, tanpa hadir mendampingi suaminya, musisi Ahmad Dhani, ke kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI pada Rabu, 9 Juli 2025. Kedatangan mereka bukan tanpa alasan. Pasangan ini melaporkan kasus perundungan yang dialami oleh putri mereka, Safia Ahmad, yang masih berusia di bawah umur. Perundungan tersebut terjadi di dunia maya, terutama di media sosial, di mana Safia menjadi sasaran komentar negatif dan ujaran kebencian. Banyak warganet menyerang gadis remaja itu dengan mengaitkan masa lalu orang tuanya, khususnya hubungan Ahmad Dhani dan Mulan Jameela yang sempat menuai kontroversi di masa lalu. Kedatangan pasangan selebritas tersebut turut didampingi oleh kuasa hukum mereka, Aldwin Rahadian. Dalam pernyataan singkat kepada awak media, Aldwin menyampaikan bahwa kedatangan mereka bertujuan untuk membuat laporan resmi kepada KPAI demi perlindungan hak-hak anak di bawah umur. Hari ini, kami menyampaikan pengaduan kepada KPAI terkait perlindungan terhadap anak di bawah umur atas nama SF. Untuk saat ini itu dulu yang bisa kami sampaikan, jelas Aldwin di depan kantor KPAI. Ia menambahkan, setelah proses pelaporan dilakukan dan pihak KPAI sudah mulai menindaklanjuti, detail lebih lanjut mengenai laporan akan disampaikan secara resmi. Dalam kesempatan itu, Mulan Jameela terlihat tampil sederhana dengan mengenakan pakaian serba coklat. Ia tampak tenang dan tidak berbicara banyak kepada awak media. Selama berada di lokasi, Mulan lebih memilih untuk berdiri di belakang Dhani dan membiarkan suaminya bersama tim pengacara yang menjelaskan maksud kedatangan mereka. Ekspresi wajah Mulan terlihat serius, mencerminkan rasa khawatir sekaligus tekad untuk melindungi anaknya dari dampak negatif dunia maya. Meski diam,
Kehadirannya menunjukkan bahwa ia sepenuhnya mendukung langkah hukum yang diambil demi kenyamanan dan keamanan psikologis sang buah hati. Safia Ahmad, putri Dani dan Mulan dalam beberapa waktu terakhir menjadi sorotan tak hanya karena namanya sebagai anak selebritas, tetapi juga karena banyak warganet yang melontarkan komentar pedas dan menyudutkan di akun media sosialnya. Banyak dari komentar tersebut berisi hinaan, olok-olok, dan penghakiman moral terhadap Safia yang bahkan tidak ada kaitannya langsung dengan permasalahan orang tuanya. Ujaran-ujaran tersebut disebut sudah melewati batas dan berdampak pada kondisi mental anak yang masih dalam usia perkembangan. Sebagai bentuk pembelaan terhadap anak-anaknya, Ahmad Dhani juga telah membuat sebuah video khusus yang diunggah di kanal YouTube miliknya. Video yang diberi judul, Kompilasi Gibah dan Fitnah Maya Estianty, di saat sudah punya suami, itu berisi rangkuman berbagai tudingan yang selama ini diarahkan pada Mulan Jameela terutama dari pihak yang dikaitkan dengan masa lalu rumah tangga Dhani. Konten ini saya buat sebagai bentuk pembelaan terhadap Fea dan Ali. Mereka terus-menerus melihat ibunya difitnah dan digunjing, tulis Dhani dalam deskripsi videonya. Langkah ini menuai reaksi beragam dari publik. Ada yang mendukung langkah Dhani membela anak dan istrinya, namun tidak sedikit pula yang menilai bahwa langkah tersebut justru memperkeruh suasana. Kasus yang dialami oleh Safia Ahmad kembali mengangkat isu pentingnya perlindungan anak dari kekerasan verbal dan perundungan digital. Di era media sosial yang semakin terbuka dan bebas, anak-anak publik figur menjadi semakin rentan terhadap komentar jahat yang bisa berdampak besar pada kesehatan mental mereka. Langkah Ahmad Dhani dan Mulan Jameela mendatangi KPAI dipandang sebagai tindakan proaktif yang patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua memiliki peran penting dalam melindungi anak-anak mereka dari kekerasan verbal, bahkan jika itu terjadi di ruang digital. Kehadiran Mulan Jameela di kantor KPAI bersama Ahmad Dhani menjadi simbol dukungan nyata orang tua terhadap hak anak-anak mereka. Meskipun memilih untuk tidak banyak bicara, kehadiran dan keseriusan Mulan menegaskan betapa pentingnya isu ini bagi keluarga mereka. Kasus ini diharapkan menjadi momentum bagi masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial, khususnya dalam menyampaikan opini terhadap anak-anak, apalagi yang belum cukup umur. KPAI pun diharapkan dapat bertindak cepat dan tegas dalam menangani laporan ini, sebagai bagian dari komitmen perlindungan anak di Indonesia. Ahmad Dhani bongkar kondisi Safia usai alami dugaan perundungan dari Lita Gading. Putri Ahmad Dhani, Safia Ahmad mengalami dugaan pembulian secara digital, salah satunya oleh psikolog Lita Gading. Ahmad Dhani pun bongkar kondisi Safia saat ini. Ahmad Dhani tak tinggal diam dengan apa yang menimpa putrinya. Mendapati sang putri yang diduga menjadi korban perundungan Lita Gading yang diketahui seorang psikolog, Ahmad Dhani dan Mulan Jameela mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Ahmad Dhani dan Mulan Jameela mendatangi KPAI untuk mengadukan dugaan pelanggaran perlindungan anak yang terjadi oleh putrinya, Safia oleh Lita Gading. Tak hanya mengadukan masalah tersebut, Ahmad Dhani juga berencana melaporkan psikolog tersebut ke polisi. Lantas bagaimana kondisi Safia usai menjadi korban bully Lita Gading? Ahmad Dhani menyebut bahwa sang putri memperlihatkan reaksi. Ya adalah reaksinya. Pasti, Safia, ada reaksi, ujar Ahmad Dhani ditemui di KPAI, Jakarta Pusat, Rabu 9 Juli 2025. Sayangnya, Ahmad Dhani tak membeberkan secara detail mengenai kondisi sang putri. Suami Mulan Jameela itu hanya menyebut sang putri sempat murung. Kalau murung pasti, ujarnya. Beruntung, Safia memiliki teman-teman sekolah yang mendukungnya. Bahkan teman-teman Safia tak segan-segan ikut berkomentar di sosial media demi membela putri pasangan Ahmad Dhani dan Mulan Jameela itu. Teman sekolahnya support banget. Untungnya teman-teman sekolahnya support, jadi, teman sekolahnya bahkan ikut jadi netizen juga membela Safia. Alhamdulillah seperti itu, tutup Ahmad Dhani. Seperti diberitakan sebelumnya, permasalahan Lita Gading hingga akhirnya diadukan Ahmad Dhani ke KPAI berawal dari postingan sang psikolog, di mana Lita Gading sempat membagikan foto Safia lengkap dengan namanya. Tak sampai di situ, Lita Gading juga menuliskan stigma yang menjadi permasalahan orang tua Safia. Ahmad Dhani pun menilai jika ini dibiarkan dikhawatirkan akan terjadi pembenaran terhadap tindak perundungan kepada anak. Sosok paling murka lihat Safia anak Mulan Jameela dihujat, bukan Ahmad Dhani, berani lapor polisi. Safia Ahmad jadi korban bully setelah pernikahan Al-Ghazali dan Alisa Daguise. Hal inilah yang memantik emosi Ahmad Dhani hingga membuatnya mengunggah video sendirian ke Maya Estianty. Namun, ternyata bukan Ahmad Dhani yang paling murka melihat Safia dihujat netizen. Lantas, siapa? Rupanya hujatan yang dialamatkan kepada SA hingga membuat putra sulung Dhani, Al-Ghazali geram. Bahkan, Al-Ghazali adalah orang pertama yang berniat melaporkan kepada polisi.
Sebenarnya yang pertama kali melaporkan, Al, ungkap Dani, dikutip dari YouTube Intens Investigasi. Namun, Al gagal membuat laporan, sebab lapor haruslah orang tua yang bersangkutan. Tapi karena dalam prosedur hukum itu harus orang tua yang melaporkan. Kemarin-kemarin Al yang mau melaporkan, kata mantan suami Maya Estianty. Rupanya hujatan yang dialamatkan kepada SA hingga membuat putra sulung Dani, Al Ghazali geram. Bahkan, Al Ghazali adalah orang pertama yang berniat melaporkan kepada polisi. Sebenarnya yang pertama kali melaporkan, Al, ungkap Dani, dikutip dari YouTube Intens Investigasi. Namun, Al gagal membuat laporan, sebab lapor haruslah orang tua yang bersangkutan. Tapi karena dalam prosedur hukum itu harus orang tua yang melaporkan. Kemarin-kemarin Al yang mau melaporkan, kata mantan suami Maya Estianty. Gak bisa diwakili oleh kakak, papar Dani. Diakui Dani, kakak-kakak SA sangat kesal mengetahui adiknya banjir hujatan. Kakak-kakaknya kesal banget. Terutama Al ya, Al yang paling kesal, ucap Dani. Ahmad Dhani laporkan Lita Gading ke KPAI, diduga lakukan kekerasan psikis terhadap SA. Dalam kesempatan yang sama, Ahmad Dhani mengungkap akan melaporkan psikolog Lita Gading yang diduga telah melakukan kekerasan psikis terhadap putrinya, Sa. Adapun bukti terkait dugaan tersebut berupa video yang diunggah di media sosial Lita. Kuasa hukum Dhani, Aldwin Rahadian mengatakan, Lita akan dilaporkan terkait Undang-Undang Perlindungan Anak. Hari ini saya bersama Pak Dhani dan Bu Mulan untuk melaporkan ke KPAI atas dugaan pelanggaran terhadap perlindungan anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Jadi ada indikasi beberapa akun yang salah satunya itu ada akun Lita Official, Lita Gading, ungkap Aldwin, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Rabu 9 Juli 2025. Dari bukti unggahan Lita, Aldwin menyebut sang psikolog seolah membenarkan tindakan bullying terhadap putri Ahmad Dhani. Ya di situ kita melihat, di video yang beredar di masyarakat, itu menampilkan foto anak di bawah umur, juga kemudian nama anak, atas nama SA, yang memprovokasi persoalan-persoalan orang tuanya, jelas Aldwin. Seolah-olah membenarkan netizen membuli anak yang bersangkutan, ujarnya. Hal itu, kata Aldwin merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Dan ini sangat melanggar, bukan hak anak, ini melanggar hak anak dalam perlindungan hak anak mendapatkan privasi, hak anak untuk tidak diliput oleh media, dipublikasi, apalagi berdampak pada psikososialnya, papar Aldwin. Aldwin lantas membeberkan sejumlah ancaman pidana bagi Lita Gading. Ada ancaman pidananya di Undang-Undang Perlindungan Anak. Begitupun ada ancamannya di Undang-Undang ITE, bebernya. Lebih lanjut, Aldwin menegaskan ada hak dari anak yang harus dilindungi. Aldwin menyoroti tindakan Lita yang diduga melanggar privasi SA. Bahkan hal itu dapat disebut sebagai kekerasan psikis. Ini bukan hanya persoalan anak Ahmad Dhani, tapi anak Indonesia, masyarakat harus tahu harus diedukasi. Tidak boleh hak-hak privasinya dilanggar, tidak boleh dieksploitasi, baik itu identitasnya, baik itu melakukan kekerasan, itu kan ada fisik ada psikis, jelasnya. Ini masuk dalam kategori psikis, imbuhnya. Dhani melalui kuasa hukumnya menegaskan, dirinya ingin memberi efek jera kepada Lita. Lebih lagi, Lita merupakan seorang yang memiliki pendidikan tinggi. Gak boleh ini ke depan terjadi lagi hal-hal seperti ini. Perlu ada efek jera. Apalagi yang berbicara orang-orang yang punya tingkat pendidikan tinggi, paparnya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.